Selamat malam semuanya, masa TPB 2020 yang hadir di Student Care kali ini. Nah, sebelum kita memulai gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan berdoa cukupkan dan dilanjutkan dengan waktu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas soal aja karena kemarin materi kayaknya udah kelar gitu. Aku ulang-ulang. Jadi seharusnya tinggal kalian baca aja catatan itu. Kalau mau kalian rapiin lagi ya lebih bagus ya. Soalnya yang aku bikin tuh rada-rada amburadul gitu ya. Terus kalau misalnya ya kalau misalnya kurang jelas ya tinggal dilihat aja record videonya. Soalnya emang ya materinya emang segitu doang gitu. Soalnya fisika itu emang materinya nggak banyak, nggak kayak kimia kan rada banyak gitu ya. Maksudnya babnya dikit tapi materinya itu padat gitu. Kalau ini materinya lapang tapi variasi soalnya itu bisa macem-macem gitu. Jadi taktiknya kalau mau belajar ya nggak jangan aja buku yang ngerjain soal. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita coba bahas-bahas soal ya. Kemarin udah banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang nge-PC aku. Dia ngasih soal gitu ya, soal UTS tahun lalu. Terus ada beberapa soal juga. Ya nanti kalau misalnya cukup kita bahas. Nah, sebelum itu ada yang punya soal nggak sebelum aku bahas sendiri gitu? Aku ngepick yang dari yang dikirim gitu. Ada yang punya soal dulu nggak? Selagi masih diem-dieman ya udah aku cari soal sendiri. Feel free aja ya, drop aja gitu. Soalnya kalian lagi bahas soal apa gitu, terus lagi nggak paham nih. Ya udah tanyain aja nggak apa-apa. Eh, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita coba yang ini. Ini rada ribet. Ini aku waktu itu juga nggak paham sih gini. Nah, benda A dan B bergerak dalam ruang dua dimensi X, Y. Benda A bergerak sepanjang suatu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi X T sama dengan T plus 2 kali T kurang 5 dan YT. Grafik fungsi posisi. YT berupa garis lurus dengan Y sama dengan min 5 dan pada T sama dengan 0 dan Y sama dengan 60 pada saat T sama dengan 1. Garis lurus ini, iya. Kemudian komponen X dan Y dari kecepatan benda tersebut adalah V dan min 5 plus 20 T meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda berada di tempat yang sama. Kemudian benda tersebut dapat bertemu kembali apabila ya, kedua benda tersebut dapat bertemu kembali apabila V sama dengan berapa gitu ya. Itu yang harus dicari. Tapi ini konstan kan ya. Ntar, ini nggak mungkin komponen X dan Y dari kecepatan benda B. Tunggu, komponen X dan Y dari kecepatan benda B berturut-turut. Oh, berarti gini ya. Benda B itu kita gambar dulu ya. Benda A itu dia bergerak di lintasan dengan fungsi positif. XT itu sama dengan gitu ya. Nah, XT itu sama dengan T plus 2 dikali T kurang 5. Biar mudah integralnya, diferensialnya kita kaliin aja dulu. T kuadrat
ditambah 2T dikurang 5T dikurang 10. Berarti T kuadrat kurang 3 kurang 10. Nah, ini XT-nya. Kemudian dibilang lagi kan, grafik fungsi posisi YT berupa garis lurus dengan Y. Saat T sama dengan 0, Y0 itu sama dengan -5 dan Y1 itu sama dengan -3T. Oh iya, sorry, sorry, lupa. -3T. Kasih Y1-nya itu 60. Kemudian dibilang lagi di soal komponen komponen X dan Y dari kecepatan benda B berturut-turut adalah V gitu ya. Jadi bentar, V dan X dan Y itu V. Dan Y-nya itu ini ya. Sorry. Ini itu V. Terus Y-nya itu berapa tadi? -5 plus 20T. Nah, kira-kira pada saat T sama dengan 0, kedua benda itu berada di tempat yang sama. Jadi kedua benda dapat bertemu kembali apabila gitu ya. Apabila, oke, mungkin kita ini dulu ya. Berarti dari sini kita bisa tahu kan ya, fungsi xt dari si B-nya itu sama dengan VT plus C gitu ya. Ini juga X YT-nya itu sama dengan -5T tambah 10T kuadrat. Nah, gitu. Komponen X dan Y dari eh, kedua benda itu. Jadi kita kerjaan kita itu apa namanya ya? Kayak mengilustrasikan dulu sih gerakannya itu kayak mana. Kan kalau X-nya itu terus terus ya. Y-nya itu kalau misalnya kayak gini -5 pada saat T sama dengan 0 dan Y sama dengan 60 pada saat T sama dengan 1. Berarti kalau bertemunya itu ini kan keduanya itu awalnya itu pada titik yang sama. Nah, jadi ketika Y-nya bertemu gitu ya. Kan kalau yang si Y ini kan dia dipercepatnya itu apa namanya ya? Yang si biru ini B ya. Dia kan kayak apa namanya? Hmm, apa namanya ya? Ini GLBB apa namanya? GLBB gitu kan. Karena dia fungsinya fungsi kuadrat gitu loh. Jadi dia pasti kayak gini. Gitu. Nah, jadi kita mencari kan kalau yang si Y ini dia lurus gitu. Lurus doang. Yang si merah ini dia lurus. Jadi nggak ada kemungkinan baliknya gitu. Nah, jadi kita mencari gitu ya, di titik X berapa dia itu ketemu gitu. Nah, kita mencari gitu, Y-nya itu harus sama dengan, em, pertama ini kita kan ini plus C ya, sorry ini plus C. Kita cari dulu C-nya ini berapa. Kita tahu posisi awalnya itu Y0 itu kan sama-sama -5 kan. Nah, ini sama dengan -5 dikali T kali 0 ditambah 10 kali 0 kuadrat ditambah C gitu. -5. Jadi kita tahu persamaannya itu harus kayak gini. -5T tambah 10T kuadrat ditambah -5. Nah ini kita cari nilainya itu kapan dia harus sama dengan 60 gitu. Kalau 60 dia harus ketemu gitu. Ketika kita cobain ketika T-nya itu 1 gitu ya.
T-nya itu 1, 10, tunggu bentar. Clue-nya itu, ini aku bingung juga sih, guys. Bahasa soalnya gimana gitu. Pada saat Y sama dengan 60, pada saat T sama dengan 1. Oh, kita cari VY-nya dulu dong. Ya, ini aku step yang lupa. Ini Y-nya kan Y0-nya sama dengan -5. Y1-nya sama dengan 60 gitu. Jadi kita coba cari Y-nya itu berarti ini ya. V-nya itu kan kita bisa bilangin 60 kurang 5 sama dengan 1. Berarti V-nya itu sama dengan -5 ini. 65 65 meter per sekon lah anggapan. Ini nggak ada ya meter per sekon. Berarti YT yang bawah itu ya, itu harus sama dengan -5 Y0 gitu kan, ditambah 65 T. Oke, ini kita udah dapet. Nih, kita pada kesempatan selanjutnya kita mencari di T berapa sih Y-nya ketemu gitu. Nah, berarti -5 ditambah 65T sama dengan -5 kurang 5T ditambah 10T kuadrat. Kita cobain, ini habis. Berarti 10T kuadrat itu sama dengan 70T. Berarti ininya nolnya habis. T kuadratnya habis. Berarti T-nya sama dengan 7. T-nya sama dengan 7 gitu ya. Nah, kita harus tahu X-nya berapa gitu. Di saat T-nya sama dengan 7, kita masukin aja ke sini. Ya Allah, kenapa ini ya? Nah, XT itu kan sama dengan T, apa tadi? T plus 2 dikali T minus 5. T plus 2, 7 tambah 2 dikali 7 kurang 5. Alias 7 tambah 2 itu 9 dikali 2 alias 18. Nah, ini nggak ada jawaban ya. Kedua benda dapat bertemu kembali saat ya 18 ini harus sama dengan pada saat awal X. Tunggu, pada saat awal X-nya itu aku bentar ya, nanti aku ulang lagi. Pada saat awal X-nya itu kan 0 tambah 2 dikali 0 kurang 5. Alias pada saat awal itu dia itu -10. -10 ke 18. Nah, nih. Jadi dia itu bergerak dari -10 ke 18. Nah, ini harus dalam waktu 7 sekon. Nah, -10 ke 18 ini kan 28. 28, V-nya itu harus sama dengan kan sama dengan S per T alias 28 dibagi 7. Maka dapat jawabannya itu 4 meter per sekon. Yaudah ini aku ulang aja lagi ya. Ini gara-gara rada-rada bermasalah dikit. Bentar. Nah, jadi step awalnya itu adalah, ya aku juga belum siapin juga tadi. Nah, pertama itu kita modelkan dulu si A ini. A itu, ya kita modelkan dulu bentar, T plus 2 dikali T minus 5. Nah, karena kita perlu gitu ya, XA0 itu harus kita cari. Ketika kita masukin 0 di sini, ini sama dengan -10. Kemudian, YCA itu kita dapat ketika 0 dia -5, delta T-nya itu 1 gitu. Berarti langsung kita pakai 60 kurang -5. Oh, ini Y-nya itu, kita tahu Y0-nya itu segini. YT-nya itu segini. Bisa kita cari V-nya gitu. V-nya itu per delta T 1. Sama dengan, apa namanya, 65.
Nah, 65. Baru kita dapat X. YA-nya itu sama dengan, kan di awalnya itu posisinya itu -5, ditambah 65 kali T. Nah, gitu kan. Kemudian yang B gitu. Yang B kita nggak tahu. Kita cuma tahu ini sama dengan XB0, kemudian ini sama dengan Y0 itu kan sama dengan -5. Nah, ini sama dengan YB0 juga. Nah, kemudian kita cari nih. Ini kita cuman ngetahui VBX itu sama dengan V, kemudian VYX itu sama dengan -5 tambah 20T. Berarti X, sorry, delta Y itu YB itu sama dengan -5T ditambah 10T. Nah, kita harus nyari lagi apa namanya plus C-nya ini kan. Plus C-nya itu dari kondisi awal. Di mana kondisi awalnya itu dia mulainya dari -5. Jadi ini -5. Stepnya itu tadi kita samain ini ya. Ini samain. Jadi -5 plus 65T kurang 5. Ini sama dengan nanti dapat T-nya sama dengan 7. Nah, setelah dapat T-nya sama dengan 7, disubstitusikan ke sini. T 7, sorry, 7 plus 2 ditambah 7 kurang 5 dapat X aksennya itu sama dengan 18. Nah, cara nyari V itu sama dengan X aksen kurang X per T alias 18 dikurang -10 dibagi sama 4, 7. Sama dengan 28 per 7 sama dengan 4. Oke, udah dapat ya. Maaf, maaf, ini agak muter. Jangan tadi rada-rada bingung juga maksud dari soalnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak di soal ini? Ya, step by stepnya kira-kira gitu sih, yang seperti yang aku ulang tadi di awal. Yang kedua, kita modelkan dulu sih matematisnya, yang paling benar. Nggak salah sih aku milih soalnya, emang bingungin. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal ada nih. Kak, itu YB dapat -5T. Itu V ya, sorry. Ini -5 tambah 10. Itu diintegralin. Ini T kuadrat, sorry. Awkward lagi. Ini diintegralkan Y itu kan sama dengan V integral V dt kan. Ya udah diintegralin aja ini. Integralin yang ini. Nah, nanti dapat yang ini. Terus kan dapat plus C. Plus C-nya itu dari posisi awal. Gitu ya. Jadi ini tadi useless aku ngerjain ini nyari V-nya nggak guna. Ada lagi yang mau ditanyain terkait soal ini? Kak, min Y, min 5 plus 60T. 65 ya? Ini 65, sorry. Jadi gini, kita kan nyari ini ya, nyari kecepatannya gitu. Kita tahu posisi awal dan posisi akhir. 60 kurang -5 per 1. Ini delta T-nya. Kemudian sama dengan 65 gitu. Nah, kita dapat 65, berarti V-nya itu 65. Diintegralin jadi 65 kali T kan. Plus C. C-nya itu kan dari posisi awal, -5. Jadi dapatlah -5 plus 65T. Gitu. Ada lagi yang masih bingung terkait soal ini? Iya, B0. Aman ya? Oke. Oke, kalau aman,
Kalau nggak ada yang tanya lagi, aku lanjut ke soal selanjutnya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ngajuin soal. Nih, aku lanjut lagi. Ini masih apa ya? Masih kinematika. Pada saat T sama dengan nol, sebuah meriam menembakkan peluru ke udara sehingga peluru bergerak mengikuti lintasan parabolik. Pada saat T sama dengan 2,5, peluru tersebut berada pada 10 meter arah horizontal dan 40 meter arah vertikal. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, peluru tersebut jatuh di tanah pada jarak. Oke, ini tricky ya. Yang diketahui apa, ini tanya apa gitu. Jadi meriam tuh gini ya, kita modelin aja gini kan. Di sini dia em, apa namanya ngasih gini. Nih, kecepatannya itu dia nggak dibilang, berarti apa yang nggak diketahui? Pertama kita nggak tahu V, yang kedua kita nggak tahu theta. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah X maksimum. Nah, apakah possible nyarinya ya possible possible aja ya. Kita coba pakai Y saat 2 pada saat 2,5 detik ini kan semuanya udah diketahui. Nah, jadi pada saat 2,5 detik tuh dia Y 2,5 detik itu Y 2,5 itu sama dengan berapa nih dibilang? 10 meter. Y-nya 40 ya. Y-nya 40. Kemudian X 2,5 itu sama dengan 10. Nah, 10. Kita modelin dulu nih. Y itu kan sama dengan apa? Y itu udah aku buatin rumusnya kemarin ya. Y itu sama dengan V sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. T-nya diketahui, jadi aman. Kemudian X itu sama dengan V cos theta dikali T. Udah ya. Berarti ini ada dua variabel. Kita bisa langsung ketahui aja sih dua-duanya gimana. Oke. Pertama, V sin theta dikali 2,5. Ini berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan V sin theta. Kita kan V sin theta nggak tahu gitu. V sin theta dikali 25 gitu ya. 2,5 dikurang setengah kali G itu 10 ya. 10 atau 9,10 ya. Dikali T kuadrat. T kuadratnya ya 2,5 kuadrat. Kemudian V dikali 25 itu sama dengan 10 ini ya. Nah, ini yang kita pakai jadi persamaan. Nih, dua ini. Tapi biar nggak susah, kita hitung ini dulu sih. Ini dulu yang kita hitung. Nah, ya, V cos theta ini. Ini dulu. Jadi kita ubah 40 ditambah 5 kali 2,5 kuadrat itu 6,25 ya. 6,25 ini sama dengan, kenapa aku giniin? Ya biar nyarinya ntar mudah gitu. Ya. Terus ini 10 sama dengan V cos theta kali 2. Ini kan kali 2,5, ini kali 2,5. Ini enak tinggal hapus, ini juga tinggal hapus. Dapat tan theta itu sama dengan berapa nih? Kan boleh kalkulator ya? Yaudah, kalkulator aja. Gimana kalkulator saya? 40 ditambah 5 kali 6,25 dibagi 10. Nah, 7,125. Nah, ini kita dapat tan theta. Maka tetanya itu sama dengan tan pangkat minus 1, gitu ya. Tan pangkat minus 1, 7,125. 7,125. Sekitar 82,0106. 82,0106. Ya, menarik.
Nah, dari sini kita udah dapat tan tetanya segitu, ya kita bisa nyari V-nya dong. Jadi kita nyari V-nya pakai persamaan ini aja. 10 sama dengan V cos 82,0106 dikali 2,5. Ini kita hapus saja jadi 4. 4 ya. Jadi V itu sama dengan 4 per cos 82,0106. Nah, maka ya udah kita cari lagi pakai kalkulator cos 82,0106. Berarti sekitar 29,124 ya. Dapat segini. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya peluru terjatuh jatuh di jarak berapa gitu. Berarti ini tanya X kan. X juga kemarin udah ada rumusnya. Itu sama dengan V kuadrat dikali sin, aduh, sin 2 theta bagi G. Kita cari dulu, berarti ya langsung aja masukin angka-angkanya kan. 29,124 dikuadratin dikali sin 2 kali 82 cari dulu 0,124 kuadrat sin 2 kali 82,0106 bagi 10. Dapat jawaban itu 23,34 meter. Dengar ya. Ya, kayaknya ini ada salah pembulatan. Makanya, apa mungkin ini terlalu dibulatin kali ya. Tapi nggak apa-apa sih mendekati. Intinya caranya udah benar gitu ya. Udah benar. Ini 23,24 karena emang pure pakai kalkulator semua sih. Fit kuadrat, sin kuadrat. Ya udah. Udah benar harusnya. Oke, di soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Caranya sih gitu ya. Kita modelin aja dulu. Kita gambar dulu, terus kita pakai data-data yang diketahui di soal, nanti kita pakaiin untuk apa namanya, ya mencari persamaan yang kita perlukan gitu. Apa apa dia pakai cara ini ya? Kan sebenarnya ini nggak perlu pakai kalkulator sih. Kalau misalnya tan theta udah diketahui, tinggal gini aja kan. Tan itu kan depan per samping ya, 125. Langsung ini satu, langsung cari kuadrat ini. Pakai kalkulator juga ya, diakarin. Nah itu bisa juga sih. Tapi nggak tahu. Intinya itu yang paling mendekati. Jadi ya udah. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk soal yang ini? Aman ya? Oke, ini aku lihat dulu soal yang dikirim. Oh, masih momentum. Oke, aman ya? Aman. Kalau aman, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal kinematika tuh modelnya gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang apa. Paling divariasiinnya ya. Intinya matematikanya sih yang emang harus bagus gitu. Oh,
Kalau nggak ada, berarti apa lagi ya? Oke, kita masuk ke dinamika aja. Soalnya yang rada-rada mantep tuh yang emang yang dinamika sih. Nah ini. Nah, ini soal dinamika. Sebuah balok mendapat dengan massa 20 kilogram ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin dan mendapatkan gaya horizontal konstan besar F. Jadi ini F ya. Nih dia. Duh, ini nggak jelas F yang ini. Kemudian sehingga ke arah kanan. Di bola balok A itu dia bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon. Kemudian relatif terhadap meja. Kemudian balok B dengan massa 20 kilogram bergeser pada permukaan atas balok A dengan percepatan 4 meter per sekon. Nah, ini jadi ini lebih lambat gitu ya. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon dan koefisien gas ekstatik harusnya sih ini kinetik ya. Harusnya aja. Karena apa ya? Karena dia bergeser gitu loh. Kalau statik itu harusnya dia itu dua-duanya bergerak dengan percepatan atau kecepatan yang sama. Ya ini kan beda gitu. Jadi pasti ada gesekan gitu. Kalau statik itu definisinya emang benar-benar diem. Nah, jadi ya ini kita breakdown aja ya. Kita breakdown aja. Yang ditanya adalah gaya F. Ya, gaya F itu berapa? Nah, di balok A itu percepatannya itu kayak gini. Persamaannya itu kayak gini. Ini ada gaya F. Kemudian ada gaya hambat gitu ke belakang sebesar A AB. Nah, F kecil ya. F kecil AB. Nah, dia ke belakang gitu. Kenapa ke belakang nanti di lanjutannya ada. Nah, kita tahu sigma Fx itu sama dengan MA. Sigma F-nya itu sama dengan F dikurang FAB sama dengan MA dikali AA. Ya ini nilainya udah kita ketahui dua-duanya ya. Nanti aja di akhir. Nah, ini untuk balok A. Dia kecepatannya ke kanan sebesar AA. Kemudian untuk balok B, nih ya, B, dia bergerak ke arah kanan gitu ya, kanan sebesar A, B. Dia itu didorong sama ini, gaya reaksinya ini. Jadi gaya gesek itu di aksi reaksi ya. Jadi ya besarnya sama, cuman arahnya aja diubah. Berarti FAB itu sama dengan MB AB. Udah. Nah, kita nanya F-nya berapa gitu kan. F-nya berapa? Nah, em, jadi kita coba kerjain aja. Ini MA-nya 20, terus MB-nya 20 juga ya. Berarti F-nya itu sebenarnya kita tinggal apa ya? Tinggal ini persamaannya tinggal ditambahin aja sih. Jadi F sama dengan MA AA ditambah MB AB. Jadi nggak guna sih koefisien tadi. Ya jadi mau diketahui apa apa aja juga nggak masalah. 20 dikali 6 tambah 20 dikali 4. Berarti 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Ini jawabannya yang ini. Nah, ini jawabannya. Nah, iya, ini simpel ya. Cuman masih kadang orang tuh memodelkannya itu rada-rada bingung. Ya, ini ya kalau kayak gini ya apa masalahnya tinggal dijumlahin kan biar FAB-nya itu hilang. Ya, nanti dapat tuh segitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyain? Simple sih sebenarnya.
Aku rasa kalian paham lah. Aman? Aman. Aman ya? Kalau aman ya udah aku next. Next ke soal selanjutnya. Soal mana lagi ya yang rada-rada mantep. Nah, ini nih lumayan nih. Nah, kepotong ya, deh. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, ini di aku gedein dulu deh. Ini, alah, kenapa ini? Nah, sebuah balok bermasa 40 kilogram gitu ya, berada pada meja horizontal kasar. Dihubungkan dengan sebuah drum bermasa 2 kilogram menggunakan sutas tali melalui sebuah katrol ya bla 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 bla. Koefisien gesek statis dan kinetis diketahui nih dua-duanya ini kadang menjebak 0,25 0,35 sama 0,25. Jika sejumlah air rho-nya 1000 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam drum tersebut, berapakah volume maksimum air dalam liter yang dapat berada di dalam drum agar sistem tetap tidak bergerak? Berarti yang kita pakai yang mana? Statis atau kinetis? Statis ya, kita pakai yang ini. Ini yang kita pakai. Oh, jangan, jangan digituin. Giniin aja. Nah, ya udahlah. Nah, jadi ini gimana caranya? Ya ini tinggal kita kerjain. Nah, salah. Kita buat diagram gaya dulu untuk si MB. MB itu ada gaya normal, N. Kemudian ada gaya berat, MB dikali G. Kemudian ada gaya tegangan tali, T. Kemudian ke belakang ada gaya gesek. F, karena dia diam, Fs berarti. T kurang Fs sama dengan 0. Kemudian Fs ini sama dengan apa? Kita buat dulu yang ini. N itu sama dengan MB dikali G sama dengan, berarti kita bisa simpulkan N itu sama dengan MB dikali G. Berarti ini juga bisa kita ubah jadi T itu sama dengan Fs. Rumus Fs itu kalau maksimum ya, maksimum ini kan pertanyaannya apa? Volume maksimum air. Nah, volume maksimum. Jadi berarti gaya geseknya harusnya secara logika kita bisa bilang yang maksimum. Fs dikali apa nih? Dikali Fs aja ya sama dengan mu s dikali mbg. Oke, ini udah kelar satu persamaan. Kenapa tidak gitu? Kemudian yang kedua, kita gambar untuk si apa namanya drumnya, drum yang isi air itu. Dia itu ada masanya ya, masanya itu tapi nggak sendiri, ada masa airnya. Yang dicari itu rho V ya, masa air dikali sama G. Kemudian di atas itu ada gaya tegangan tali T. Persamaannya adalah T dikurang M plus rho V dikali G. Itu sama dengan 0. Ini persamaan 2. Ya udah ini tinggal dikurangin persamaannya. Dikurangin persamaannya jadi plus. Ini T kurang T habis ya. M plus rho V dikali G sama dengan mu S dikali MB dikali G. Ini dikurang. Nah, G-nya habis. Masa awalnya berapa? Masa drumnya 2 kilo. 2 ditambah rho-nya 1000. V-nya ini yang dicari. Ini sama dengan 0,35 dikali masa MB-nya berapa? 40. 40. 40. 4 kali 3,5 itu sama dengan 14. Ditambah 1000 V
Ya, 2 aku kurangi ke sebelah, jadi 1000. Sama dengan 12/1000. Alias 0, dia nanya dalam liter. Dalam liter ini kan meter kubik ya. Dikali 1000 liter per meter kubik. Ini habis. Oke, jawabannya liter. Dapet deh. Ini masih standar juga sih. Belum ada yang aneh-aneh. Udah ketemu nih ya, ini jawabannya. Nah, untuk soal ini, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita masih banyak sih. Oke, nggak ada ya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih dinamika dulu, santai. Nah, ini menarik nih. Dinamika gerak melingkar. Oke, ini ya. Soalnya ini maaf banget nih kenapa hitam. Jadi ini ceritanya ada dua balok yang diputer. Ini kita gambar dulu ya. Ini berarti di sini ada gaya T. Sini ada gaya lagi T. T1. Jangan. T1. Ini T2. T2. Yang ditanya itu perbandingan TA. Kenapa aku pasti. Oh, ini TA aja kali ya. TA, TB, TB. Ditanya itu TA per TB. TA per TB itu berapa? Nah, jadi dua balok A itu memiliki massa 2 kilogram gitu ya. Terus ini 0,5 meter. Ini banyak yang tertipu juga sih. Yang B itu 0,5 juga. Nah, dengan percepatan sudut, laju perkecepatan sudut omega 15 radian per sekon. Hmm. Yang ditanya perbandingan TA dengan TB. Oke, kita buat dulu diagram gayanya. TA ya. TA yang ke sini, di sini orang banyak kena. Ini sih TA ke sini. Di sini ada TB, jadi jangan salah Anda. Ya, jadi aku bilang kemarin apa? Pas total gaya yang mengarah ke pusat. Berarti gaya yang ke pusat dikurangi gaya yang keluar gitu. Nah, ini gaya sentripetalnya ini. Besarnya apa? Sama dengan M omega kuadrat R satu lah ya. Kemudian kita gambar lagi yang kedua, TB. Nih. Nah, TB ini di luar di sini nggak ada, ya. Sorry, sorry. Bener bener B. Ya, di sini cuma ada TB doang. Berarti langsung dapat kita simpulkan TB itu sama dengan M omega kuadrat R 2. Ya, R2 itu yang ini ya. 0,5 tambah 0,51. Nah, kita dapat TB nih. Kita substitusikan ke sini boleh kan? Berarti langsung dapat TA sama dengan M omega kuadrat R2 ditambah M omega kuadrat R1. Kalau ditanya TA per TB, ya udah dibagi aja TB-nya. TB itu sama dengan M omega kuadrat R1. Kita coret aja sisanya. Ini habis ya. Nah, gitu. So, R2-nya itu
1,1 ya, tambah 0,5 dibagi 0,5. Dapat alias 3/2. 3/2 yang ini berarti. Oke, yang ada jawabannya. Oke, dapat jawabannya. Nih, segini. Ya, tapi kadang orang gara-gara ini TA-nya doang gitu ya, nggak dimasukin si TB. Kak, itu yang di bawah bukannya R2. TB, oh iya R2. Sorry, 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 sorry. R2 ini, benar. Berarti ini satu. Ya, jawabannya benar. Benar, 3/2. Oke, makasih. Span. Ya, makasih koreksinya. Jadi kenapa 1,5 dibagi 0,5 jadi 3/2? Ya udah ini benar ya, coba. Dikali 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 2 aja atas bawah. Oke, untuk soal ini ada yang mau bertanya? Biasanya banyak orang terkecoh jadi dia jawab dua gitu. Karena dia ngebandingin R-nya doang gitu. Padahal enggak kayak gitu. Ada lagi? Ya soal UTS tahun lalu tuh jumlahnya sekitar 30-an kalau nggak salah. Waktunya 2 jamnya satu soal itu 4 menit. Ya emang oke oke. Ini. Makasih. Oke. Ya, jadi ya gitu ya. Kalau kemarin itu tes itu 30 menit, 30 soal 2 jam, ya satu soal itu 4 menit. Ya, jadi dia emang cepat-cepat gini sih. Emang kalau kalau paham bisa langsung cepet. Kalau nggak paham nguli dulu. Ini kalau terlihat tuh, kalau misalnya udah sering ngerjain soal kayak gini nih, udah ngalir aja gitu. Jadi masih ada besok kan ya. Jadi coba aja latihan-latihan. Ada pertanyaan lagi? Apa nih? Kak, oleh lihat opsi soal nomor 2. Yang ini. Kenapa di sini? Yang ini kah? Oh, oke. 30 soal hitungan semua. Hitungan semua ya? Kayaknya iya deh. Iya, iya, hitungan. Tapi hitungannya ada hitungan konsep gitu. Jadi nggak kadang nggak nguli, cuman kalau nggak paham ya salam gitu. Hmm. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku lanjut lagi ke soal dinamika yang terakhir. Nggak ada yang kita masih punya waktu, oh tinggal setengah 40 menit lagi, jadi langsung aja masuk energi. Kopi dulu soalnya. Nah, sebuah gaya fx, ya, x k dikurang x, bekerja pada suatu partikel yang sedang bergerak sepanjang sumbu x. Gaya f dalam 1 Newton, x meter, k dan konstanta. Ketika berada pada posisi x sama dengan 0, ek sama dengan 19. Ketika posisi x sama dengan 3, ek sama dengan 10. Maka ditanya k. Ya, oke, kita integral dulu. Kan ditanya ek nih. Ek. Ek itu sama dengan W gitu ya. Delta ek. Delta ek itu sama dengan W. Delta ya, jangan salah. W-nya ini kemungkinan besar sih negatif ya. Nah, W itu. Nah, ketika kita integralkan ya, W itu kan sama dengan integral f dot dx. Nah, di sini kita pakai integral. Jadi integral f dot dx itu, dari x yang sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Itu terjadi perubahan dari
10 kurang 19. Alias minus 9. Kita integralkan aja. 0 sampai 3 kx dikurang x kuadrat dx. Ini sama dengan minus 9. Kx diintegralkan jadi k per 2x. K per 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 per 3. Dari 3 sampai 0. Sama dengan minus 9. Oke, k-nya yang ditanya. Oke, langsung k per 2 itu sama dengan ini karena dua-duanya ada x, terus 0-0-nya dibuang aja, nggak apa-apa. X kuadrat 9 dikurang x pangkat 3. X pangkat 3 per 3. X pangkat 3 itu 27, bagi 3, 9 juga. Sama dengan minus 9. K per 2 dikali 9 itu sama dengan 0. Berarti K-nya 0. Iya, iya K-nya 0. Pinter ya. Sip. Iya bener, berarti gayanya tinggal di min x kuadrat aja berarti. K-nya nggak guna. Nah gini ya simple. Cuman segini doang gitu. Ada yang mau bertanyaan dulu? Di mana kayak bingung gitu. Ya delta EK itu sama dengan W. W itu kita tahu sama dengan integral f dot dx gitu. Ya udah langsung aja. Yang namanya delta, ini aku mau tekanin sekali lagi, ini delta itu akhir, nggak ada no excuse ya, nggak ada kasus tertentu dia jadi berubah. Ini tetap akhir kurang awal. Nggak ada delta itu awal kurang akhir. Walaupun apapun kasusnya, ya kalian konsisten aja lah. Delta itu akhir kurang awal. Nah, yang namanya perubahan kondisi. Kecuali nanti dia pakai mutlak gitu. Kalau pakai mutlak ya beda. Hmm. Sip. Nggak ada yang mau ditanya dulu ya. Aman ya. Ini ada yang nanya di form ya. Coba, siapa nih? Aku kalau nggak diingetin kadang nggak rutin buka form itu karena setahu aku jarang yang masuk gitu. Aku tunggu dulu ya. Nih, selagi nunggu kita ada lanjut aja Bos, soalnya. Nah, sebuah balok bermasa 2,5 meluncur sejauh 1 meter pada lintasan lurus. Oke, udah dikirim. Nanti ya, sip ini ya. Nah, jadi kita gambar dulu nih kasusnya kumaha gitu. Hitannya 3/4, ini 3, ini 4. Ini 5. 5. Terus, koefisien gesek statis kinetis antara balok dengan permukaan lintasan masing-masing adalah statis kita nggak pakai. Ini indikasi dua-duanya janganlah. Karena dia meluncur nih, ini kata kuncinya dia meluncur. Karena dia meluncur, itu pakai yang kinetis saja. Nah, jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif adalah ya udah W kan, karena kita nggak nilai lagi usaha dari gaya konservatif. W sama dengan apa? Delta EK ditambah delta IP. W-nya negatif karena dia GGC ya. GGC itu arahnya berlawanan, arah gerak. Jadi jika percepatan gravitasi ada 10 nya, jadi meluncur gitu.
Oh, ini nggak usah pakai ini sih. Karena kita nggak tahu delta EK sama delta EP. I mean, kan nggak diketahui pada gimana ya? Bisa aja sih dicari pada pada di titik bawah ini EK-nya berapa. Cuman itu kan kayak wasting time gitu nggak sih? Jadi kita pakai cara lain aja yang lebih apa ya? Yang lebih hemat waktu. Kita gambar dulu lintasan. Nah, lintasan gini ya. Hmm. Nah, gitu kan. Jadi kita cari gaya geseknya aja. Gaya gesek itu kan segini. Di sini nih. Di mana besarnya itu sama dengan mu dikali n. Cari dulu n-nya berapa. Kita tahu konversi gaya itu ini. Nah, ini mg cos theta, ini n. Otomatis ini nilainya sama kan. N sama dengan mg cos theta. Berarti fs ini sama dengan mu mg cos theta. W tadi apa? W itu sama dengan eh, minus, bukan, integral fx dx minus mu mg cos theta. Karena minus kak, karena dia ke belakang sedangkan geraknya ke depan. Ya kebalikan aja gitu. Dikali perubahan jaraknya d, gitu cari d. Ya udah dikalikan aja mu-nya 0,2 dikali m-nya berapa nih? 2,5. Cos-nya berapa? Cos-nya berarti 4/5 ya. Dikali D. D-nya berapa? D-nya 5. Jarak miring itu. Ini habis. Berarti minus 2 kali 2,5 kali 4 10. 10 kali 0,2 2 berarti minus 2. 2,00 lah biar puas deh. Ya, kok nggak deh? 0, bentar. Apakah yang salah? Kenapa nggak ada 2? 2, 10 kali 5. Eh, itu muncul di 1 meter. Gimana, gimana? Sebelum 1 meter. Kosnya 5 ya sih. Kosnya, tunggu. Kosnya, kosnya 4/5 kan ya? Oh iya, iya benar. Benar. Kalau 3 nanti jawabannya jadi 1,5. Belum dikali G kan? Udah. Dikali G. Ntar mu mg. Oh iya juga. Mu m. Berarti ini 25. Dikali 10 gitu. Berarti 40. Tunggu bentar. Kenapa gini dah? Berarti 2 nih ya. Ini jadi 40. 40 kali 2,5 itu 40 kali 100/4. Jadi 1000. 1000 kali 2/10. 20 harusnya. Minus 20. Kenapa? Nggak ada dah. Oh, astagfirullah. Kenapa kalian 5? Coba balok meluncur 1 meter. Jadinya 1, guys. Maaf, maaf, maaf. Error, error, error. Sorry, sorry. Ah iya, bener, bener, bener. Sorry ya, nggak baca soal tadi. Berarti langsung aja 1000, 100 kali 0, tunggu. Ini 4/5 kan? 4/5. Ya udah di bawah GJ. Ini 2. Ini jadi 5. 20 kali 4 ya. Ya benar, benar. Aku lupa. Berarti ini harusnya bukan bukan bener-bener 3 meter gitu. Ya ini sih salahnya tadi. Aku langsung nyari. Padahal udah dibilang di sini meluncurnya 1 meter. Maaf, maaf.
Ya tinggal gini aja sih. Tadi sebenarnya bisa aja pakai delta EK itu. Cuman kita nyari lagi kan delta EK di akhirnya itu berapa gitu. Kak, kalau pakai hukum kekebalan energi jadinya MGH nol sama W geseknya itu minus juga. Minus juga. Ya tetap ya, intinya kalau geraknya ke sana gitu. Ini si D-nya. Terus F-nya ke sini. Ya ini tetap W-nya negatif gitu. Mau kayak mana pun kasusnya W-nya negatif. Jadi makanya jangan ditukar-tukar rumusnya. Biasanya penyakit orang-orang tuh kadang kalau ini dipositifin gitu. Ya udah kita istiqomah aja gitu, konstan aja. Mana yang positif, mana yang negatif gitu. Hmm. Kenapa yang dipakai cuman gaya gesek Kak? W sin theta nggak dipakai karena karena gaya non konservatif. Gaya gravitasi itu konservatif, guys. Jadi jangan salah ya. Jadi ini tanya cuma usaha oleh gaya non konservatif. Nah, iya benar. W MGH 0 sama dengan minus W tambah MGHT tambah 0,5 MV kuadrat. Kayak gini ya, kalau misalnya jangan intinya gini sih, kalau misalnya kalian mau pakai kekekalan energi itu ya W gitu kan sama dengan setengah MV aksen kuadrat kurang setengah MV kuadrat ditambah MGH aksen tambah dikurang MGH 0 gitu ya gitulah. Kalau misalnya ada gaya apa namanya gaya energi pegas ya setengah KX aksen kuadrat dikurang setengah KX kuadrat gitu. Nanti kalau misalnya W-nya itu kita lihat oh W-nya itu berlawanan arah gerak ya udah kasih W. Ya gini sih cara yang paling benar ya gitu lah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini ada titipan dari teman kalian nih. Ah, tentang baik, mana tadi? Nah, itu nomor 10. Oke, ya udahlah, jawab. Sebuah mobil mengelilingi jalan. Oh, ini aku gedein aja. Hmm, 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 hmm. Gedean. Sorry. Ya Allah. Iya ada gini nih, aku saja. Sebuah mobil mengelilingi jalan dengan permukaan jalan miring. Ya. Jari-jari tikungan mobil R. Sudut kemiringan jalan theta. Koefisien geser statik jalan U. Mu S. Berapa rentang laju dari mobil agar mobil tidak tergelincir? Oh, ini menarik soalnya. Ya nggak apa-apa ya, ada yang nitip. Eh, jadi gini ya. Nah, gitu. Tentang laju dari mobil agar mobil tidak tergelincir. Berarti tidak tergelincir ini maksudnya adalah em, apa namanya ya? Intinya dia itu masih dalam rentangnya mv kuadrat per r. Nah, kita hapus dulu. Jadi dia gini, dia punya gaya gesek itu. Berapa rentang laju dari mobil agar mobil tidak tergelincir? Jadi mobil itu punya gaya gravitasi, mg. mg cos theta.
Kemudian di sini ada, oh jangan ntar. Kemudian ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis mu S. Ya. Minimum itu ketika ini ya, ketika maksimum itu ketika semua gaya itu mengarah ke sini. Nah, gitu. Berarti ini Fs. Kasus kedua minimum ketika gayanya sini. Hmm. F hmm, Fs juga. Nah, ini. Jadi rentang gaya Fs itu ya kan ada n di sini. N gitu. Ya, ini aku dengan berat hati ini aku kerjainnya pakai gaya fiktif aja. Gaya fiktifnya adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu sebenarnya kenapa aku pakai gaya sentrifugal? Biar apa namanya ya? Eh nge ininya itu mana bilangnya? Nge nge jadiin sudut gaya sentrifugal itu arahnya ke sini. MV kuadrat per R. Konsekuensinya dari aku pakai gaya sentrifugal adalah ya ini kita anggap diem gitu. Jadi kita pakai apa namanya? Kasusnya itu statika doang. Ya, berarti ini sama dengan tetanya di mana sih? Ini teta ya? Ini teta kan. Sama dengan MV kuadrat per R cos teta. Ini berarti ditambah MV kuadrat per R sin teta. Oke, jadi kita gambar dulu. Ketika kita ambil sudutnya itu yang ini, maksudnya sumbunya yang ini. Kita ambil kasus yang maksimum dulu. Berarti MV kuadrat, MV kuadrat per R cos theta sama dengan MG sin theta ditambah apa nih? Dikurangi ditambah FR ya. FR. FS, sorry. Kemudian yang bawah ini, yang F ini kan sigma FX. Sigma FY. Sigma FY itu N sama dengan MG cos theta tambah MV kuadrat per R sin theta. Oke. Nah, ini N kita substitusiin aja ke atas. Ya. Berarti MG sin theta ditambah FR ya. Di FR-nya itu kan kita tahu rumus ini sama dengan yang maksimalnya itu mu S dikali N. Ya udah berarti kita ubah aja. Mu S dikali, kan N-nya ini semua ya. Langsung aja. MG cos theta tambah MV kuadrat per R. Sorry. Oh iya benar sih. MV kuadrat per R sin theta. Ini sama dengan MV kuadrat per R cos theta. M-nya hapus aja. Nah, sisa tinggal kita kelompokin ya. Yang ada V kuadrat sama R kuadratnya kita kelompokin. V kuadrat per R, jadi cos theta. Aduh, ini sebenarnya di buku bimbel SMA ada nih syarat cepat kalau nggak salah. Tapi ya kita nggak tahu ya asal dari mana. Langsung G sin theta tambah mu cos theta. Oke, berarti sama dengan G, kita nyari V. V itu sama dengan G per R
sin theta tambah mu cos theta per cos theta minus mu sin theta. Oke. Diakarin. Nah, ini jawabannya. Ini yang maksimum. Maksimum. Kalau nyari yang minimum, ya, yang minimum berarti FR-nya itu ini kita pakai juga nih. Nih. Tapi Fs-nya itu kita jadi negatif. Is. Nah, nih. Fs-nya itu kita ubah tanda jadi negatif. Ya, caranya sama. Tapi nanti yang berubah adalah ini si tandanya. Langsung kita uraikan aja. Kak, bukannya R pindah ruas? Oh, astagfirullah. Ya juga. Dia di bawah. Kar GR. Sorry, sorry, sorry. Nah, bener. Dah. Terima kasih koreksinya. Berarti ini mg sin theta. Nah, ini dikurangi nih mainnya. Dikurang mu mg cos theta ditambah mv kuadrat per r sin theta. Ya, ini kayaknya tandanya diubah-ubah aja. mv kuadrat per r cos theta. Berarti nanti dapat jawabannya v kuadrat per r. Ini aku langsung aja ya, karena di atas tadi angkanya mirip. Cos theta tambah sin theta. Oh. Aku nge-freeze.
Lanjutnya tadi ini ya. V cos theta, sin theta, ini jadi G sin theta kurang ini mu. Mu cos theta. Langsung aja berarti V-nya sama dengan akar GR. Oh, GR sin theta kurang mu cos theta per cos theta tambah mu sin theta. Oke. Berarti V-nya itu harus lebih besar sama dengan akar GR sin theta mu cos theta per cos theta plus mu sin theta, atau lebih kecil dari akar GR sin theta kurang mu cos theta ditambah cos theta minus mu sin theta. Oke. Pertanyaan kedua, apa dia minta V minimumnya itu 0 ya? Berarti dia minta ini sama dengan 0. Berarti sin theta kalau ini mau jadikan sama dengan 0 kan tinggal ininya doang bisa dijadiin sama dengan 0. Maka mu cos theta. Mu cos theta itu sama dengan sin theta. Mu sama dengan tan theta. Oke, dah. Dereng, dah kelar ya. Sip. V ini kan V minimumnya ini. Dia minta V minimumnya itu 0. Ya udah ini jadi 0. Nah, ini kan udah dikasih tahu angkanya sebenarnya. Cuman aku mager masukin. Ya udah masukin aja. G kan udah, R-nya udah. Tetanya udah. Tetanya 10 nih kan. Terus ya udah masukin aja. Ya, langsung aja. Berarti mu-nya pakai statis semua karena enggak. Enggak. Karena walaupun aku nggak pakai gaya fiktif, dia gerakannya itu melingkar ke depan gitu. Paham nggak sih? Dia itu gerakannya itu apa namanya ya? Gerakannya itu melingkar, bukan bergerak kiri kanan ke sini ya, tapi melingkar. Jadi tetap pakainya yang statis gitu. Maupun pakai gaya fiktif atau enggak sama aja. Tetap pakai yang statis karena dia nggak bergerak. Jadi pengertian gaya gesek permukaan yang bergesekan itu nggak ada perpindahan. Perpindahannya kan cuma ke depan. Ke depannya kan muter. Jadi nggak ada. Bukan gara-gara kita pakai gaya fiktif. Hmm. Itu sih menjawab kemarin ada yang nanya sentrifugal. Iya, iya, kasus ini pakai sentrifugal. Hmm. Nah, sip, mantap, paham. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita coba masuk ke ini. Eh, ke lagi. Kita masuk ke soal momentum ya. Ke usaha energi sih tadi. Udah besok momentum dan selanjutnya itu bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Kak mau Hmm. nanya, Iya boleh. tadi dia dapat kecepatan maksimumnya itu ketika Fs-nya itu Ke yang arah arah ke atas apa yang ke bawah ya, Kak? yang ke bawah. Yang dari gambar atas, Kak. Iya ini kan. Iya, itu yang maksimumnya gaya gesek ke atasnya atau yang ke bawahnya ya, Kak? Gaya geseknya ke bawah ya. Yang ini. Hmm, oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sebenarnya kalian kalau misalnya ragu, coba kalian cari aja dua-duanya gitu kan. Tapi nanti kan di akhir pasti dapat kan. Ini lebih besar
daripada ini, ya kan? Nah, gitu. Jadi, ya udah, nggak masalah. Ini pasti, ini kan lebih besar nih. Lihat aja ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya gitu. Ini pembilang ini lebih besar daripada pembilang ini. Penyebut ini lebih kecil dari penyebut ini. Ya udah kan, berarti ini lebih besar. Berarti ini jadi maksimum. Cuman tadi aku asumsinya gimana? Ya dari sininya aja sih, kan ini MV-nya di sini. MV-nya di sini. Ya kalau logika ya, kalau mau V-nya ini maksimum gitu. Ini keduanya harus positif kan. Gitu aja sih. Tambahan aja. Oke, kita lanjut ke next soal. Em, ini coba kita pakai vektor-vektoran. Nah, ini sebenarnya aku mau ngenalin aja sih, bukan bukan soal susah. Nah, pada saat T0 gitu ya, benda dikenai gaya konstan gitu ya. Kelajuan partikel ketika mengalami perpindahan. Nah, kelajuan partikel itu kita coba breakdown dulu sih. Kelajuan partikel itu jadi kan Eka itu ada ah nggak usah deh. Oh, nggak usah. Kan ini langsung apa namanya ya? Langsung kelajuan partikel. Nggak, eh, delta Eka sama dengan integral f dot ds. Ya langsung aja f dot d gitu, ya udahlah ya. Langsung aja delta Eka berarti kan setengah mv kuadrat nih, sama dengan f-nya itu minus 5 kali, kan langsung aja ya. Langsung aja kalau misalnya dot itu langsung dikali aja yang sama gitu. Sama hurufnya. 2 kali 5 tambah 3 kali 1. Ini dapat minus 10 plus 10 plus 3. Ini habis. Setengah M V kuadrat. M-nya berapa? M-nya 2 kilogram. Berarti ya 2 per 2 habis. V kuadrat sama dengan 3. Ini habis ya. Berarti V sama dengan akar 3 sekitar, wait, apa lagi nih yang bermasalah? Oh, oh awalnya dia 3 ya, sorry, sorry. Awalnya dia nggak nol. Awalnya dia nggak nol. Berarti ini kita ganti ya. Oh, tadi awalnya nol. Tapi harusnya tinggal ditambahin itu aja. Jadi setengah MV aksen kuadrat dikurang setengah MV kuadrat V0. Setengah MV kuadrat. Nah ini ya. Kurang setengah kali 2. Ini M-nya 2 juga. Ini sebenarnya bisa dihapus. Dikali 3 kuadrat. Nih habis. Habis juga. V kuadrat itu sama dengan 3 tambah 9. Jadi V-nya akar 12. Akar 12 itu berapa? Akar 12. Akar 12. 3,46. Ya ini jawabannya. Ya itu ya. Intinya tinggal ya diginin aja gitu. Sip. Ada yang mau ditanyain soal ini? Wah, kita tinggal 3 menit lagi. Satu soal lagi lah ya. Hmm. Ini 3,4. Nah, oke, satu soal terakhir pelengkap nih. Itu yang rada-rada aja dulu. Rada-rada dikit. Nah, terakhir yang kita bahas malam hari ini, sebuah balok bermasa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan 24 Newton. Digambar dulu seperti biasa. Menggunakan gaya 24 sehingga mendaki bidang miring licin. Oh, salah gambar. Nah, dia bidang miring berarti dia gini. Ditarik segini. Jika bidang miring itu 30 derajat, nih 30 derajat, percepatan gravitasi 10, balok ditarik
dari keadaan tak bergerak, kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter. Sejauh ya, bukan setinggi. Beda sejauh sama setinggi. Ya udah langsung aja kita, ini kalau misalnya tingginya 2 meter, ya berarti ininya hmm, sin theta itu kan sama dengan berapa? Sin theta itu kan sama dengan setengah ya. Setengah. Berarti ini satu. Berarti ini akar 3. Ya. Nah, oke. Ketika dia bilang kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter adalah, oke, kita langsung pakai ini aja. W sama dengan delta EK plus delta EP. Ini rumus sakti, langsung keluar. Nah, W itu sama dengan Fs ya. Fs, W-nya udah dibilang 24 Newton. Jika dia bergerak sejauh 2. Delta EK-nya itu, kan di awalnya dia dibilang nggak punya kecepatan. Langsung aja kecepatan akhir berarti. Setengah 4 V kuadrat ditambah. Pada awalnya dia juga nggak punya yang namanya energi potensial. Nah, energi potensialnya cuma ada pas di ujung sini. Sini. Nah, ketinggiannya berapa? Ya udah lihat aja itu 1. Berarti 4 kali 10 kali 1. Berarti 24 kali 2 ini 48 dikurang 40 sama dengan setengah kali 4 V kuadrat. Ini 2. 8 sama dengan 2 V kuadrat. 8 per 2 sama dengan 4 V kuadrat. V sama dengan akar 4 sama dengan 2. Oke. Jawabannya 2. Oke. Aku takut tadi nggak ada. Nah, simple. Oke, pas 21.30. Oke, ini soal terakhir. Berarti besok aku titip ke Arka. Ini kan kita udah sampai soal energi. Mungkin besok Arka bisa ngelanjutin ini ya. Soalnya bab ini kan setelah ini ada momentum sama uh, dinamika rotasi ya. Jadi bisa fokus ke sana. Oke, untuk ini sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Bahas soal tryout. Oh iya juga ya. Soal tryout tapi 20. Mungkin kalian sabi ini sih. Kalian sabi pilih-pilih juga sih soal tryoutnya. Jadi mungkin besok apa yang belum cover malam ini sabi diselesaikan besok sama ya soal tryout. Tapi jangan semua ya. Soalnya nanti takut nggak kebahas aja gitu. Tapi terserah aja deh besok gimana. Tolong sampaikan aja ke arkanya. Kapan W sama dengan delta EP aja. Nggak berubah gitu ya. EK-nya nggak berubah dari awal sampai akhir. Ya udah berarti W sama dengan delta EP. Gitu. Ya tergantung sebenarnya rumusnya ini, rumus fullnya ini. Tapi kalau misalnya salah satu komponen nggak ada, ya udah tinggal dihilangin. Gitu ya untuk rumus ini. Rumus ini yang ngasih tahu dosen aku pas TPB dan dia sebenarnya sebelumnya aku nggak pakai ini. Gitu. Tapi ternyata emang manjur pol. Ada lagi yang mau ditanyain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ingat. Ada lagi. W, oh, rumus W itu, oh alah. Ini ya, kan mungkin kalian ragu ini ya, ini. Dua orang ini. W sama dengan minus delta EP itu ketika W itu usaha gaya konservatif gitu ya. Itu. Jadi beda ya ini sama ini beda beda orang nih. Sama ini beda beda orang. Kalau kalian jumpa gini ya W-nya sama dengan usaha gaya konservatif. Cuman aku bingung mikirin subscriptnya apa gitu. Ini apa mau dikasih pembeda? Ya udahlah ini pasti di bawahnya aja gitu.
Oke, ada lagi? Ini 2 orang. Kalau W sama dengan delta EP itu usaha gaya non konservatif. Ini non konservatif. Oke, ada lagi. Aku tunggu. 5, dihitung dulu. 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, mungkin kita cukupkan aja untuk malam hari ini. Kalian kalau punya kebingungan sama suatu soal nge-PC aku juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau lambat balasnya resiko. Soalnya kadang aku coba balas, kadang nggak gitu. Jadi sabar aja. Kalau nggak dibalas ya maaf. Tapi coba aja gitu ya. Nah, aku nggak akan marah gitu. Ditanyain aja nggak apa-apa. Jadi oke, mungkin pertemuan kita sekarang sampai sini dulu gitu ya. Semangat UTS-nya karena ini terakhir kali kita bertemu sebelum UTS. Oke, aku tutup. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sebenarnya bisa sih teknik belajar SKS untuk UTS besok. Sebenarnya nih aku nggak tahu juga gitu. Bisa nggak ya? Soalnya aku nggak SKS, jadi nggak tahu juga efektivitas belajar SKS itu gimana. Jadi ya udah ya, kalau misalnya memang belum paham ya diusahain aja seberapa dapatnya. Gak apa-apa. Ya apa yang penting udah usaha. Ya itu ya, siapa yang nanya. Oke, oke aku tutup lagi ya. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.